Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Stefani Swongso, ibu anak dua dengan segala kesibukannya. Bagaimana kabarnya teman-teman bunda semuanya? Semoga selalu sehat-sehat saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Jadi dikarenakan libur panjang kita telah usai ya kan bun gitu ya kan, kembali lagi kita ke setelan awal, setelan pabrik kita ya kan, menjadi emak-emak dengan segala rutinitas dan kesibukannya yang padat merayap seperti atas ibu kota, apalagi kalau bukan mengurus rumah, anak, suami dan juga diri kita sendiri. Betul. Oke, kita mulai ya kan untuk aktivitas kita itu memulai dengan food prep. Tadi udah belanja, udah ditengokkan listnya. Ini belanjaan kita ya kan. Kita lanjutkan lagi untuk membongkar-bongkar belanjaan kita seperti biasa ya kan. Kita kalau udah pulang pasar pasti bongkar-bongkar ya kan. Terus food prep supaya apa? Supaya pekerjaan kita seminggu ke depan untuk masak-masak itu lebih ringan, lebih santai dan menghemat waktu. Sehingga kita bisa mempergunakan waktu yang singkat itu untuk rebahan, yaitu rebahan tipis-tipis untuk meluruskan pinggang ini sambil memperhatikan anak-anak bermain ya kan. Lumayan. Mari kita lanjutkan lagi untuk membongkar barang-barang berharga kita ini ya kan, yaitu adalah bahan-bahan pokok yang sudah aku belanjakan tadi di pasar. Apakah bunda-bunda dan teman-teman semuanya sudah belanja ke pasar kembali dan melakukan food prep? Bagaimana untuk harga-harganya? Apakah bunda-bunda dibuat tercengang? Ya, aku pun tercengang bunda-bunda dan teman-teman. Ternyata setelah lebaran ini kupikir harga-harga akan turun kembali. Oh, ternyata aku salah, sangat-sangat disayangkan ya kan. Ternyata harga-harga itu masih berada di posisinya masing-masing, yaitu agak tinggi-tinggi sikit lah ya kan, walaupun masih bisa dijangkau, digapai ya kan, tapi agak merogok kocek, agak dalam sikit, nggak apa-apa. Tapi yang disayangkan kenapa harga-harga ini tidak menyesuaikan dengan dompet-dompet emak-emak ini yang setelah lebaran agak menipis sedikit ini ya kan. Tapi yang nggak apa-apa, disyukuri karena kita masih memiliki rezeki untuk membelinya. Walaupun memang harganya tinggi, tapi kita harus tetap membelinya karena kita menggunakannya setiap hari untuk makan ya kan, karena memang itu bahan-bahan pokok yang kita gunakan setiap harinya. Seperti biasa ya kan, kita tidak pernah melupakan untuk membeli sayur mayur, karena kita kalau nggak makan sayur mayur nanti kita tidak sehat, bugar dan kuat untuk menjalani aktivitas kita yang sangat padat merayap seperti atas ibu kota ini. Dan juga setelah diingat-ingat ya kan, di terang-terang ternyata sudah lama sekali aku tidak memasak terong. Akhirnya aku tadi membeli terong walaupun cuma 4.000 ya kan, soalnya itu tadi lebihan dari beli sayur, ada 4.000. Jadi aku bilang sama ibunya, bu kasih aja lah terong ini 4.000 bu, karena aku sudah rindu ya kan untuk memakannya, sudah lama. Jadi dari duit 4.000 tadi akan dapatlah segitu terong yang tak berapa itu ya kan, aku pun gak berhitung ya kan, tapi lumayan bisa untuk sekali masak. Dikarenakan aku ini adalah tipe yang masak itu hanya sekali sehari untuk lauk ya kan, kecuali kalau masak sayur iya, nanti kalau untuk yang makan siangnya udah habis lalu makan malamnya dimasak lagi, kecuali kalau untuk gulai menggulai itu bisa dari pagi sampai malam gitu. Soalnya kita itu sebagai mama yang memiliki dua balita seperti aku ini akan tidak bisa memiliki banyak waktu untuk masak-masak dan lama-lama di dapur rekaman kita, itu dapur masak-memasak kita itu ya kan, karena kalau sebentar saja kita untuk meninggalkan bocil-bocil kita, mereka akan mencari mamanya dan bergelantungan di kaki mamanya, sehingga mamanya tidak bisa leluasa untuk memasak. Jadi supaya kita bisa gercep untuk memasak gitu ya kan, dan juga berfokus ria gitu ya kan, akhirnya aku memasak itu di pagi hari dan masak itu sekali saja ya kan, di saat mereka masih tidur ataupun masih ada bapaknya yang bisa mengurus mereka, sehingga aku bisa masak dengan fokus dan juga rasanya bisa nikmat aduhai gitu ya kan. Karena bisa dipastikan kalau misalnya lagi memasak dan juga anak juga minta digendong atau digembol-gembol ke sana kemari, itu akhirnya masakan itu ya dirasanya entah apa-apa, karena aku memang seperti itu. Kalau masak itu harus fokus ya, terulala gitu, harus ditengok terus-menerus gitu ya kan, sampailah dia berubah menjadi masakan yang bisa menggugah selera dan juga mengenyangkan perut-perut masyarakat yang ada di dalam rumahku ini gitu. Pasti bunda-bunda juga begitu ya kan, masak itu harus fokus supaya jadinya itu memuaskan dan juga bisa memanjakan lidah-lidah warga rumah. Jadi di belanjaan kali ini aku juga membeli cumi-cumi ini ya kan, karena ini adalah requestan Pak suami. Aku bertanya, mau dimasakkan apakah kakandaku tercinta tersayang, aku bilang gitu ya kan. Dia berkata, abang mau dimasakkan cumi-cumi. Baiklah, aku membelinya walaupun memang harganya lumayan gitu, tapi nggak apa-apa. Sesekali karena yang mencari duit adalah Pak suami, jadi kita harus memanjakannya juga supaya lebih semangat untuk mencari duitnya. Karena kalau semangat duitnya banyak, masuknya ke kantong siapa? Ke kantong kita para emak-emak ya kan bun, karena yang senang kan kita juga. Jadi kalau misalnya cuannya agak banyak gitu ya kan, dapatnya kita uang belanjanya juga bisa ditambah, dan juga kita belanja juga nggak terlalu banyak mikir pusing-pusing dari semalaman sampai ke besok paginya, besok dan besoknya lagi.
Nah, ini adalah lauk favorit aku yaitu hati ayam ya kan, karena setiap minggu aku pasti akan membelinya. Aku juga heran kenapa aku setiap minggu itu makan hati ya kan, bisa 2 kali seminggu tapi aku tidak kurus-kurus juga. Apakah bunda-bunda begitu juga? Berarti kita sama, karena kita makan hati dengan nasi satu magicom yang jadinya itu timbangannya naik bukannya malah turun. Dan seperti biasa ya kan, kalau misalnya sudah belanja dan juga mau food prep, awal pertama yang harus kita lakukan adalah membersih protein hewani ya kan, karena memang ini tuh terlalu terlalu mudah untuk jadi tidak enak lagi gitu, tidak segar lagi. Jadi kita harus cepat-cepat untuk membersihkannya. Setelah itu kita masukkan di kulkas kembali gitu ya kan, supaya dia tetap segar untuk seminggu ke depan, karena ini adalah stok makanan kita untuk seminggu ke depan. Kalau nggak sampai, kita akan beralih kepada telur-teloran seperti biasa ya kan, karena telur adalah makanan yang sangat praktis, tis dan tis. Walaupun aku sebagai mama ini setiap minggu udah selalu ke pasar gitu ya kan, tapi aku selalu bingung untuk membeli protein hewani itu. Kenapa gitu ya kan? Kan aku tuh selalu ya kan berbulak balik dulu untuk melihat kiri kanan aku pandang-pandangi dengan betul dulu ya kan, entah mau beli apa lah ya kan. Dan akhirnya untuk belanjaan kali ini aku itu menetapkan untuk membeli ikan tongkol ini, hati ayam, dan juga tadi ada cumi-cumi. Jadi inilah protein yang aku olah nantinya ya kan, menjadi makan yang enak, lezat nomor uno ini untuk mengenyangkan perut warga rumah ini, sehingga kalau perutnya kenyang, hatinya senang, emak pun jadi riang. Selesai masalah ikan hati, kita lanjut lagi untuk ke percumian. Jadi cumi-cuminya ini langsung aja kita potong-potong supaya nanti aku tidak susah untuk masak, dan juga sudah dicuci bersih ya kan, sehingga masa kita tinggal cemplang-cemplung dalam kuali dan juga dimasak oseng-oseng dan jadilah dia masakan gitu ya kan. Karena kita sebagai mama ini membutuhkan masakan yang cepat, praktis, simpel, dan juga bisa menghemat waktu gitu. Setelah protein tadi bersih dan juga kita cuci dan juga kita potong-potong ya kan, kita masukkan lagi dia ke kotak-kotak sesuai dengan porsinya setiap kita mau memasak. Jadi kita kalau masak tidak susah-susah gitu ya kan. Kalau bisa kita gabungkan semua terus dia beku, kita cairkan, kita ambil beberapa biji, kita masukkan lagi ke kulkas, itu bisa merusak kesegarannya. Nah, jadi kenapa ya kan yang terakhir ini tongkolnya aku sisakan 2 ekor ini agak besar dagingnya, karena nanti aku akan memasak tongkol suwir yang nantinya akan aku masak menggunakan kemangi, menjadi tongkol suwir kemangi gitu ya kan, karena itu masakannya favorit aku. Soalnya dia itu bisa jadi banyak dan juga bisa disimpan untuk stok besoknya, jadi besok bisa libur masak gitu. Sudah selesai masalah protein ini ya kan, kita tinggal tutup dan juga kita simpan di freezer supaya dia tahan lama, sehingga bisa untuk 1 minggu. Untuk hatinya ya kan, seperti biasa kita harus mengungkepnya dulu supaya dia tidak bau amis gitu ya kan, karena kalau udah diungkep juga kita tinggal masaknya itu mudah, karena udah diungkep tinggal kita potong-potong, kita goreng atau kita masak dengan sesuai selera kita. Jadi ternyata daun-daunan dan juga langkok-langkok itu di rumah habis dan aku lupa untuk membelinya. Alhasil aku cuma membumbuinya dengan bawang merah, bawang putih yang sudah digiling ya. Ini juga jadinya wangi dan juga tidak terlalu amis lah ya kan. Kalau misalnya lebih tidak amis ya itu bisa digunakan daun salam atau serai gitu ya kan, lebih enak, lebih wangi gitu. Kita lanjutkan untuk memputil-putili atau memotong-motong sayur persayuran ini ya kan. Tadi aku membeli kangkung gitu. Awalnya mau membeli bayam, tapi ternyata bayam itu tidak bagus-bagus. Alhasil aku berubah pikiran dan membeli kangkung saja gitu. Dan juga ini kemangi, kita putil-putilin. Ntar aku nggak tahu ini akan tahan apa enggak gitu ya kan. Karena aku juga baru pertama kali untuk menyimpan kemangi seperti ini. Soalnya sebelumnya aku langsung masak saja. Tapi sebaiknya untuk sayur-sayur dedaunan ini lebih cepat dimasaknya, karena nanti akan dimasak lebih dulu ya kan. Karena dia tidak bisa tahan berlama-lama di dalam kulkas. Palingan itu bisa tahannya 2 hari, itu udah paling paten ya kan. Selebih itu akan menguning, menua, dan juga hilanglah dari peredaran entah kemana dia. Tapi kalau untuk sayur-sayur lain seperti kol, buncis, wortel ini bisa tahan tuh seminggu asalkan penyimpanannya itu benar gitu ya kan. Dan juga kulkas kita masih berfungsi dengan baik gitu ya kan. Karena kan ada kulkas yang memang dia tuh dinginnya tidak terlalu maksimal gitu ya kan, tidak sesuai dengan standarnya gitu ya kan. Jadi dia tuh lebih cepat basah atau berembun gitu, sehingga nanti dia membasahi sayur-sayuran ini. Tapi untuk mencegahnya, bunda-bunda itu bisa menambahkan tisu ataupun kertas gitu di atasnya supaya air-airnya itu diserap oleh tisu atau kertasnya gitu ya kan. Tapi kalau aku saat ini tidak menggunakannya karena memang selama ini masih aman saja tidak menggunakan tisu gitu. Dan tidak lupa kita memputil-putili dan juga menghilang-hilangkan ujung-ujungnya dari si buncis ini ya kan, supaya nanti kita masak tinggal kita potong-potong saja dan tidak terlalu lama untuk membersih-bersihkannya ya. Seperti itulah ya bunda-bunda dan teman-teman semuanya. Jika kita ingin menghemat waktu untuk memasak ya, setidaknya kita mengurangi hal-hal yang bisa membuat kita itu agak lama memasak, seperti membersih-bersihkan ujung-ujung dari si buncis gitu ya kan, batang-batang si terong dan juga yang lainnya yang bisa diputil-putili seperti sayur-sayuran yang tadi
tadi gitu. Jadi ini adalah cabai sisaan dari belanja minggu kemarin, karena minggu kemarin aku juga udah belanja, cuman aku tidak merecordnya dan tidak membuat videonya soalnya minggu kemarin itu masih agak riweh gitu ya kan. Jadi aku membuatnya di minggu ini saja gitu ya kan. Dan juga cabai yang masih tersisa karena aku membelinya itu setengah kilo minggu kemarin, karena minggu kemarin cabai itu masih murah dan minggu ini ternyata sudah naik lagi. Jadi ya begitulah ya kan, semuanya itu bisa turun naik sekejap mata saja, seperti kehidupan kita yang akan turun naik dan berputar seperti roda. Kemana lah larinya ya kan, sampai curhat pula. Maafkan saya ya bun. Supaya hidup kita berwarna seperti cabai yang aku beli warna merah dan juga warna hijau ini, dan juga bisa berganti-ganti lah ya kan memasaknya gitu ya kan. Kalau bosan cabai merah bisa masak cabai hijau ya kan. Jadinya itulah aku beli lagi cabai hijau tadi 1/4 gitu. Lumayan, nanti bisa menambah-nambah kalau misalnya cabai merahnya habis kita ganti untuk masak cabai hijau, dan begitu sebaliknya. Dikarenakan dikejar-kejar waktu karena bocil-bocil ini sudah pada bangun dan juga sudah pada minta ini itu dan segala macam dan merecoki emaknya, akhirnya aku membuka bawangnya itu sedikit saja untuk stok beberapa hari saja, dan juga itu setengahnya itu yang masih berkulit aku taruh di tempatnya bisa awet untuk beberapa waktu ke depan gitu. Untuk teri kita simpan aja di wadah supaya tidak disemut-semuti atau dilarikan oleh kucing garong ya kan. Karena memang di rumah ini tiba-tiba suka masuk kucing dan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kita sebagai manusia tidak bisa memarahkan binatang manja itu ya kan. Karena dia hanyalah binatang yang membutuhkan makan juga. Jadi kalau untuk tahu ya seperti biasa ya bun, pasti bunda-bunda juga menyimpannya seperti itu. Airnya diganti dengan air yang baru dan ditaruh di wadah yang tertutup. Dan tempe juga seperti itu, karena aku lebih suka membeli tempe yang daun. Soalnya aku rasa lebih awet kalau misalnya disimpan di wadah tertutup dan juga masih dengan daun-daunnya. Untuk perkara hati dan hatiku ini ya kan, kita sudah selesai mengungkapnya dan juga sudah ditiriskan, airnya juga sudah turun gitu ya kan. Sebagian hati kita simpan untuk empasi adik dan sebagainya lagi untuk masak kita, alias aku dan si pak suami gitu ya kan, bisa dibalado. Pokoknya dimasak yang enak-enak gitu lah ya kan. Alhamdulillah wa syukurillah. Nah ini dia penampakan dari food prep aku kali ini ya bunda-bunda dan teman-teman semuanya. Semuanya sudah selesai, sudah lengkap. Masak seminggu ke depan pun santai ya kan, tidak pusing-pusing memikirkan memasak apa lagi. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Jadi sampai di sini dulu kegiatan aku kali ini. Insya Allah kita jumpa lagi di video aku selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton dan mohon maaf jika ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.